Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agustri Evansyah dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya dari kelas A kampus Palembang. Baiklah, di sini saya akan membahas tugas mengenai pengelola lingkungan tambang. Di sini saya disuruh membuat tentang artikel opini dan disuruh membuat teks video. Untuk topik umumnya yaitu mengenai maintenance. Untuk topik yang saya ambil yaitu mengenai urgensi manajemen air tambang dalam menekan dampak lingkungan di Indonesia. Dimana kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil sumber daya mineral terbesar di dunia, dari batu bara, emas, nikel hingga bauksit. Aktivitas pertambangan tersebar luas hingga dari Kalimantan, Sumatera hingga Papua. Namun di balik besarnya potensial ekonomi, kegiatan ini juga menyisikan persoalan lingkungan yang kompleks. Salah satunya adalah pengelolaan air tambang atau main water management. Air tambang baik berupa limpasan permukaan maupun air tanah yang masuk ke dalam lubang tambang memiliki potensial mencemari lingkungan karena kandungan logam berat, pH ekstrim, atau bahan kimia berbahaya lainnya. Oke, selanjutnya itu ada salah satu bentuk berbahaya dari air tambang adalah air asam tambang. Mengapa? Karena yang terbentuk saat proses kita tersebut ini terganti oleh air dan udara menghasilkan asam sulfat. Reaksi ini mempercepat pelarutan logam seperti Mg, Al, atau Mn yang beracun di beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur dan Sumatera. Lalu pencemaran sungai air asam tambang telah berdampak serius pada kesehatan warga dan produktivitas pertanian. Adapun beberapa perusahaan tambang masih menganggap pengolahan tambang sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan. Ini diperparah pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di daerah. Padahal efek dari air tambang yang tercemar tidak hanya berdampak lokal, tapi bisa menjalar ke daerah aliran yang lebih luas. Adapun solusinya itu mengandalkan regulasi, tapi harus melalui perubahan paradigma dan game pertambangan itu sendiri, kemana tambang bukan sekedar memenuhi syarat modal atau dokumen lingkungan, tapi harus menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Namun, solusi teknis saja tidak cukup, dibutuhkan integrasi antar teknologi, regulasi, dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Misalnya, perusahaan bisa membentuk tim pengawasan lingkungan bersama masyarakat lokal yang diberi pelatihan untuk mengawasi kualitas air dan berkala. Selain, pemerintah juga perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar lingkungan dan memberikan bagi perusahaan yang berhasil mengelola air tambang dengan baik, sehingga perusahaan tersebut lebih berpikir bahwa pentingnya pengelolaan air tambang itu sendiri. Yaitu ada kemajuan teknologi monitoring seperti penggunaan sensor kualitas berbasis Internet of Things atau IoT, juga sangat potensial. Sensor ini dapat dipasang di saluran pembuangan tambang dan memberikan data real time mengenai pH, logam berat, dan debit air. Dengan data ini, perusahaan bisa segera mengambil tindakan jika ditemukannya pencemaran. Selain itu, teknologi pemodelan hidrologi juga dapat digunakan untuk memprediksi potensial pembentukan air asam tambang khususnya sejak tahap perencanaan tambang. Dengan simulasi komputer, perusahaan bisa merancang sistem drainase dan pengelolaan yang sesuai sejak awal sehingga risiko pencemaran bisa diminimalkan. Adapun contoh yang saya ambil yaitu di Australia, banyak perusahaan tambang menerapkan sistem daur ulang air tambang atau air yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut didaur ulang untuk mendukung operasional sekaligus mengurangi limbah, seperti di tambang New Zealand di Queensland menggunakan sistem pengolahan air bauxite membran dan proses reverse osmosis untuk menggunakan sistem pengolahan air
untuk memastikan air yang dilepas di lingkungan berada pada standar yang sangat tinggi. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan investasi yang tepat, pengolahan air tambang bisa menjadi bagian dari keunggulan operasional, bukan sekedar beban biaya. Oke, baiklah. Mungkin cukup sekian tentang artikel opini atau pendapat saya mengenai water management. Mungkin apabila ada penyampaian atau informasi yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.